أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Baik, anak-anak kelas 4 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaifahalukum? Alhamdulillah, semoga kalian di rumah sehat selalu dan selalu menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, menjadi anak yang soleh dan solehah, dan tentunya jangan lupa untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan untuk kita dan menjauhi larangan-larangan yang Allah perintahkan untuk kita, dan selalu menjaga protokol-protokol kesehatan. Baik, anak-anak kelas 4 yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah Bapak sebutkan kemarin bahwasannya Bapak di kelas 4 ini mengajar 2 pelajaran. Bapak juga ngajar tahfidz kalian, Bapak juga ngajar pelajaran hadis untuk kalian. Untuk sementara ini karena kalian belum memiliki buku hadis, jadi Bapak minta kepada kalian agar mencatat pembahasan yang nanti akan Bapak jelaskan kepada kalian, atau bisa kalian rangkum apa yang penting menurut kalian sebagaimananya nanti ya. Baik, anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengertian hadis. Apa itu hadis? Kenapa harus ada hadis? Hadis adalah secara bahasa ialah hal yang baru. Hadis secara bahasa adalah hal yang baru. Secara istilah ialah sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan, perbuatan Nabi dan ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ulangi, hadis secara bahasa adalah hal yang baru. Kemudian secara istilah ialah sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang keempat ialah sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang nantinya bakal jadi hadis. Inilah yang disebut hadis di zaman ini. Pada sekarang pun hadis, banyak hadis-hadis perkataan Nabi, hadis-hadis tentang perbuatan Nabi, tentang sifat Nabi, dan ketetapan Nabi. Hadis adalah hal yang baru dan berasal dari Nabi Muhammad SAW. Kalau berasal dari Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah, perkataan Allah. Nah, adalah firman Allah, yaitu adanya di mana? Di Al-Qur'anul Karim, di kitabullah Al-Qur'anul Karim. Baik, anak-anak yang dicintai Allah Subhanahu wa taala.
menjadi 4. Yaitu apa? Yang pertama coba bisa kalian perhatikan di sini. Yang pertama ialah hadis berupa perkataan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dalam bahasa Arabnya adalah qaul. Qaul artinya perkataan. Yang kedua, hadis berupa perbuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dalam bahasa Arab adalah fi'li, yaitu perbuatan. Yang ketiga adalah ketetapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan taqrir. Ketetapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan taqrir. Yang keempat adalah sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan bahas satu persatu. Contohnya apa tentang perbuatan Nabi, tentang perkataan Nabi, contohnya apa, tentang sifat Nabi, contohnya apa, dan kemudian tentang ketetapan Nabi, contohnya